Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Kita naikkan pujian bagi Allah kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Namamu di atas segala nama. Kau Tuhan yang luar biasa. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia.
katakanku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Kau yang ajaib Tuhan, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku. Kau yang mengampuni setiap kami, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan, kami berikan segala pujian, segala hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Orang yang duduk dalam minuman yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan bumbu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu serta takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau rela memberikan nyawamu bagi setiap kami. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat menangkap isi firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara-saudara, hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, di mana gereja diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingati hari di mana Kristus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena itu perjamuan kudus merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, ada banyak orang menganggap bahwa perjamuan kudus ini hanya pelengkap di dalam ibadah. Tetapi sebetulnya perjamuan kudus itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu disakralkan, saudara-saudara. Dan kalau kita mengerti tentang arti perjamuan kudus, maka kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tidak akan bisa diselamatkan hanya dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri, tapi perjamuan kudus adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia. Nah, karena itu malam hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal ke-22 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan katakan begini: ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Nah, Yesus mengatakan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Rupanya ada waktu di mana sebentar lagi Yesus akan mengalami penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang dicari-cari, tapi penderitaan karena menebus dosa manusia. Penderitaan menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan perintah Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan sebelum hal itu dialami oleh Tuhan, dikatakan dia mengajak murid-muridnya dengan satu kerinduan bahwa murid-muridnya ini akan bisa menangkap tentang apa yang dibuat oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya Tuhan berkata kepada muridnya, ada 2 orang yang diutus oleh Tuhan. Ketika mereka ada di Bukit Zaitun, orang itu disuruh masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan di dalam kota itu Tuhan katakan, di sana kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Dan Yesus katakan, ikutilah orang itu. Ketika diikuti, maka orang itu akan masuk di sebuah rumah. Dan pada waktu masuk, murid-murid ini juga suruh mengikuti masuk ke dalam rumah. Lalu disuruh bertanya kepada pemilik rumah itu. Yesus mengatakan, atau guru mengatakan, di manakah tempatnya? Di manakah letaknya? Guru akan mengadakan perjamuan buat guru dan murid-muridnya malam hari ini. Dan ketika Yesus memerintahkan ini, 2 murid ini berjalan,
lalu sampai di kota itu, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu mereka temui persis dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu murid-murid itu masuk ke dalam rumah, tanya kepada tuan rumah, di mana letaknya guru akan membuat perjamuan malam hari ini. Dan tuan rumah itu mengatakan, di situ rumah itu ada lotengnya, dan loteng yang cukup luas, yang cukup lebar tempatnya. Lalu ditunjukkan. Ketika murid-murid itu naik ke dalam loteng itu, maka murid-murid itu heran. Kenapa? Sebab ternyata di loteng itu semua sudah rapi, sudah disiapkan begitu rupa. Apakah pemilik rumah ini tahu atau diperintahkan oleh Tuhan? Sebelumnya tidak, saudara-saudara. Tetapi itulah firman Tuhan, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu selalu jadi. Dan setelah murid-murid melihat semua yang sudah disiapkan, mereka pulang kembali ke Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berangkat ke dalam kota itu dan naik ke loteng di mana Yesus mengadakan perjamuan kudus di sana. Saudara-saudara, lalu berkumpullah mereka, dan Tuhan mengatakan bahwa Dia mengambil anggur, lalu mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya. Dia juga mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada muridnya. Lalu sambil berkata kepada mereka, ini perjamuan terakhir, di mana sebentar lagi aku akan masuk dalam penderitaan. Aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan dihadili, aku akan dibunuh dan akan disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Lah, yang jadi pertanyaan di sini, saudara-saudara, kenapa gereja disuruh memperingati perjamuan kudus ini? Pada zaman Perjanjian Lama dikatakan bahwa semua manusia yang berbuat dosa, menurut adat Israel, menurut hukum Taurat yang mereka anut pada waktu itu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa baru akan bisa mendapatkan pengampunan, ditebus dosanya, ketika orang itu datang mempersembahkan binatang yang disembelih. Ada binatang-binatang yang disiapkan oleh mereka yang memang sudah dikhususkan untuk menjadi persembahan penebusan dosa buat mereka. Di antaranya adalah bagi yang miskin sepasang merpati, bagi yang hidupnya cukup seekor anak domba jantan yang tidak bercela. Lalu bagi yang kaya, anak lembu jantan yang juga tidak bercela. Dikatakan tiga-tiganya binatang ini adalah binatang yang tidak ada cacatnya, harus binatang yang paling bagus, yang layak untuk dipersembahkan. Dan saudara-saudara, kenapa? Sebab binatang-binatang itu akan disembelih dan darahnya akan dibawa oleh imam untuk masuk ke tempat kudus, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat darah yang dipersembahkan itu, maka di situ Tuhan mengampuni dosa-dosa manusia. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa penyucian itu atau persembahan itu terjadi hanya untuk menguduskan secara daging. Dan saudara-saudara, dan persembahan itu bukannya satu persembahan yang sempurna. Kenapa? Sebab setiap kali manusia jatuh ke dalam dosa, harus membawa korban kepada Tuhan. Dan kalau 1 tahun orang itu berbuat berapa kali dosa, maka dia akan terus mempersembahkan seberapa banyak manusia itu berbuat dosa. Dan dengan cara ini, maka tidak mungkin manusia bisa terus membawa persembahan yang tidak cacat di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dibuat oleh manusia itu sia-sia. Sebab sudah pasti, saudara-saudara, manusia yang pertama akan keberatan untuk membawa persembahan buat penghapusan dosa.
Yang kedua, saudara-saudara, persembahan itu sendiri harus persembahan yang tidak bercacat. Saya bayangkan kalau bangsa Israel begitu banyak, lalu setiap orang harus membawa persembahan, maka berapa banyak binatang yang disembelih setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap tahun. Dan itu akan membuat mereka mengalami sesuatu yang sangat tidak baik. Dan Tuhan melihat hal ini, saudara-saudara, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan turun sendiri ke dalam dunia, bukan untuk menghapuskan persembahan, tetapi untuk menyempurnakan setiap persembahan yang dinaikkan untuk penghapusan dosa manusia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menggantikan persembahan yang dari binatang itu dengan dirinya sendiri. Binatang yang dipersembahkan itu belum tentu sempurna, belum tentu tidak bercela, pasti ada cacatnya. Dan kalau ada cacat sedikit pasti tidak diterima. Nah, karena manusia ini tidak bisa mencapai hal itu, maka Yesus yang mengorbankan dirinya, tubuh yang tanpa dosa, tanpa cela, kehidupan yang murni, yang suci di hadapan Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, yang tidak pernah berbuat dosa, inilah yang akhirnya dipersembahkan untuk penghapusan dosa manusia. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal ke-9 mulai ayat 11 dan 12. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan di sini bahwa Kristus telah datang ke dunia untuk menyempurnakan korban yang dibuat oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia melalui pengorbanan darah, yang melalui binatang-binatang yang disembelih. Saya berpikir, kenapa ya di bait Allah kok dibuat jual beli binatang? Saudara-saudara, ternyata binatang-binatang yang dijual belikan di bait Allah ini memang binatang yang khusus, yang dikhususkan untuk dipersembahkan. Dan binatang itu sudah diseleksi begitu rupa, yang cacat tidak boleh dijual di situ, untuk memudahkan setiap orang yang mau mengorbankan binatang itu kepada Tuhan. Tetapi ternyata kitab Ibrani ini mengatakan, walaupun mereka mempersembahkan korban yang sudah diseleksi, yang sudah disortir begitu rupa menjadi binatang yang bagus, ternyata itu pun tidak dapat menyempurnakan persembahan mereka. Dengan kata lain, apa yang dibuat oleh manusia itu sia-sia. Kenapa? Sebab hanya korban yang tidak bercacat sama sekali, itulah yang bisa menghapuskan dosa manusia. Dan yang tidak bercacat itu adalah darah Yesus sendiri. Karena itu dia turun ke dunia
dia korbankan, dia layani manusia itu rupa, lalu akhirnya dia korbankan dirinya menjadi tebusan. Yesus harus menderita, Yesus harus dianiaya, dihajar, dicambuk, dicaci maki, disalibkan, ditombak, dan lain sebagainya. Darahnya bercucuran keluar dari tubuhnya, lalu tubuhnya pun diremukkan. Dan saya melihat di sini, saudara-saudara, itu satu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Dari tubuh Kristus yang tanpa cacat celah ini, semuanya suci di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dapat menebus dosa manusia. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 17 dan 18 mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban bakaran. Tuhan tidak suka itu. Tapi yang dia suka adalah hati yang remuk redam, hati yang patah. Dan saudara-saudara, itu adalah gambaran jiwa-jiwa atau hidup yang bertobat kepada Tuhan. Kehidupan yang diserahkan sepenuhnya dengan segala yang dia milikinya. Itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kita percaya, kita menerima korban yang sudah dimurnikan itu, korban yang sempurna yang dibuat oleh Tuhan atas setiap kehidupan manusia yang berdosa ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kita disuruh percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan korban yang terbaik ini buat kita. Karena di dalam Ibrani mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, segala sesuatu harus disucikan oleh darah. Ketika imam-imam melayani di bait Allah, maka semua peralatan di dalam bait Allah itu harus dikuduskan. Sebab itu ada suatu pelayanan kepada Tuhan. Semua harus kudus. Dan tidak ada barang yang tidak kudus di dalam baitnya untuk dapat layak dipakai melayani Tuhan. Semua harus dikuduskan. Dan cara menguduskan hanyalah dipercik dengan darah. Berarti ada korban yang harus diberikan. Dan korban itu adalah binatang-binatang yang disembelih. Binatang-binatang yang disembelih, yang darahnya dipakai untuk memerciki barang-barang kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan. Baru ibadah mereka akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita rindu melayani Tuhan dengan layak di hadapan Tuhan, hidup kita pun harus diperciki oleh darah. Dan darah binatang tidak dapat menyempurnakan kita. Darah binatang tidak dapat mengampuni dosa. Yang bisa menghapuskan dosa hanyalah darah Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita hanya disuruh percaya, beriman. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kematiannya itu untuk menebus dosa kita. Ketika darahnya dicurahkan, ditumpahkan dari tubuhnya, maka waktu kita percaya akan darah Yesus, darah itu menyucikan kita dari dosa. Dan itu membuat kita hidup layak di hadapannya sebagai orang yang dilayakkan untuk melayani ibadah kepada Tuhan. Saudara, betapa pentingnya korban Kristus dalam kehidupan kita. Dan setelah kita terima pengampunan dosa, setelah kita terima korban Kristus itu, maka Tuhan ajar kita untuk belajar melakukan kehendak-kehendaknya, perintah-perintahnya, supaya kita menjadi orang yang sungguh dapat berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, karena itu ketika Paulus mengajarkan tentang bagaimana kita mengadakan perjamuan kudus, Paulus mengatakan begini
sebelum kita masuk dalam perjamuan, dia katakan disuruh mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih menjadi manusia yang berdosa, yang banyak dosa, yang masih simpan dosa? Kelakuan kita, setiap perbuatan kita sehari-hari, mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan, hati orang lain, dan kita melakukan yang salah, sehingga membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita disuruh koreksi diri. Kenapa, saudara-saudara? Sebab kalau kita tidak koreksi diri, maka perjamuan kudus yang kita ikuti itu tidak akan ada kuasanya dalam kehidupan kita. Tapi justru sebaliknya, kalau kita tetap hidup di dalam dosa, maka perjamuan kudus itu justru akan membuat kita celaka. Karena itu Paulus mengatakan, tidak sedikit di antara kamu yang sakit, bahkan mati. Kenapa, saudara-saudara? Karena salah dalam mengikuti perjamuan kudus. Nah, kenapa salah? Karena kita tidak mau koreksi diri. Kita tetap mempertahankan hidup kita dengan segala dosa-dosa kita. Padahal Tuhan sendiri mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, maka dosamu akan diampuni. Kita hanya disuruh minta ampun. Nah, bagaimana kita dapat pengampunan? Dengan cara kita mengoreksi diri. Dan kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun, maka dosa itu akan dihapuskan. Baru setelah dosa itu dihapuskan, kita masuk dalam perjamuan kudus, maka akan ada kuasa yang dahsyat di dalam perjamuan kudus itu. Nah, saudara-saudara, karena itu perjamuan kudus tidak lagi akan menjadi kutuk, tidak akan lagi menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita yang orang percaya. Tapi perjamuan kudus akan mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Saya yakin di tengah-tengah perjamuan kudus yang kita ikuti, saudara-saudara, dengan hati yang tulus, dengan keadaan yang sudah diampuni, maka itu akan mendatangkan mujizat. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang bermasalah akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang betul-betul bisa mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang tulus dan dengan keadaan yang sudah diampuni. Karena itu Tuhan ingin menyatakan kuasanya, dan Tuhan mau supaya perjamuan ini kita ikuti setiap saat. Itu menjadi satu perintah, bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya setahun sekali, tetapi kita disuruh mengingat setiap kali kita ikut perjamuan kudus. Dia katakan biar itu menjadi satu peringatan akan aku, katanya, bahwa kita sedang mengingatkan penderitaan Tuhan di atas dunia ini untuk menebus dosa manusia lewat pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Saya punya keyakinan bahwa ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan segenap hati, maka Tuhan akan berbuat sesuatu bagi kehidupan kita. Di dalam Mazmur 51 tadi, ayat yang ke-18 tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas korban sembelihan atau korban bakaran, yaitu domba-domba yang disembelih. Kita boleh korban banyak, tapi kalau hanya itu, saudara, tidak berkenan. Tapi yang Tuhan mau adalah hati yang hancur, hati yang bertobat, hati yang sadar akan perbuatannya,
Dan waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang bertobat, lalu meninggalkan segala kejahatannya, dan saudara-saudara, maka di situ Allah mengampuni dosa kita. Saya bayangkan kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita menjadi manusia yang baru, manusia yang tanpa dosa, sehingga kita bisa berkenan di hati Tuhan. Allah kita itu penyayang dan pengasih. Dia hanya bisa mendengar doa orang-orang benar. Dan kalau kita ada di posisi orang yang benar, karena sudah dibenarkan oleh Tuhan, karena kita bertobat, tinggalkan semua dosa, maka apapun yang kita minta di hadapan Tuhan akan diberikan kepada kita. Karena itu sebetulnya nggak sulit dalam mengiring Tuhan. Jadi seringkali ada banyak orang percaya ikut perjamuan kudus, tetapi nggak ngerti maksudnya apa. Nggak ngerti apa itu artinya perjamuan kudus. Ya pokoknya pendetanya membagi roti dan anggur, disuruh makan, disuruh minum, ya udah ikutin saja. Itu jadi satu pisahan. Dan akhirnya saudara, itu hanya merupakan kebiasaan yang kita lakukan tanpa ada kuasanya. Tetapi kalau kita mengerti arti perjamuan kudus dan kita serius dalam melakukannya, sadar bahwa tanpa pengorbanan Yesus kita binasa. Lalu kita renungkan kasih Allah yang luar biasa besar. Lalu kita ikuti, kita makan tubuh dan darah Yesus dengan sukacita dan ucapan syukur. Maka bilur-bilur atau tubuh yang dihancurkan itu dikatakan menyembuhkan segala penyakit kita. Lalu darah yang kita minum, yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus dari tubuhnya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi komplit, Tuhan jamin semuanya. Kita taat melakukannya, kita diberkati oleh Tuhan, kita makan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, penyakit kita disembuhkan, kelemahan kita diangkat. Saudara, lalu ketika kita minum darah Yesus, maka kita disucikan, dibebaskan dari dosa, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan demikian, maka Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita, dan kita bisa merasakan betapa dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Malam hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghadapi tubuh dan darah Yesus ini, maka kita sedang menghadapi perjamuan Tuhan, di mana kita ingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, lalu tubuh Yesus ini dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita makan. Supaya ketika kita makan tubuh Yesus ini, kita mendapatkan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita mendapatkan persekutuan di dalam kematiannya, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Baik, mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan sambil kita menaikkan satu pujian, salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan di atas kayu salib yang menyempurnakan hidup kita, yang menebus dosa-dosa kita, yang memberikan kita mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, yang menjadikan kita berhasil segala yang kita usahakan. Marilah kita mengucap syukur, karena melalui perjamuan kudus ini Allah memampukan kita untuk melakukan segala perintah-Nya, yaitu firman yang penuh kuasa yang dapat menjadikan kita pemenang-pemenang di zaman yang terakhir ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ira lama ya santana mata kala wala ya santana mata kala wala ya santana. Ira lama ya santana mata kala wala ya santana. Ira lama ya sikara lama mata kaya lama ya santana. Ira lama ya santana mata kala. Yesus. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang agung, yang mulia. Engkau yang sudah tinggalkan surga, turun ke atas bumi ini untuk menjadi manusia sama dengan kami, umat-Mu. Engkau serahkan diri-Mu, disiksa, dianiaya, disalibkan, dibunuh. Semua Engkau alami untuk menebus dosa-dosa kami. Dan ketika Engkau dikuburkan, 3 hari kemudian Engkau dibangkitkan, dan Engkau merebut kunci alam maut, memberikan kemenangan kepada umat-Mu. Tuhan, sekarang kami tampil di hadapan-Mu sebagai umat yang menang, karena kami mendapatkan pelepasan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, bawa kami untuk selalu mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, Allah yang kekal selamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami,
dan ajar kami terus untuk melakukannya dengan taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya Tuhan membuat segala usahamu berhasil. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, dan engkau akan menikmati kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.